semua, kami dari kelas 10 AKL 2 dari kelompok 3, yaitu bertugas untuk mengamati komponen biotik dan abiotik. Perkenalkan, nama saya Alislaya. Perkenalkan, nama saya Hotria Ganda Menggolan. Perkenalkan, nama saya Risniari Warubu. Perkenalkan, nama saya Nur Asia Daurai. Perkenalkan, nama saya Ana Junita Lubis. Perkenalkan, nama saya Bobi Terlase. Yaitu tugas SIPAS dari Bu Ima. Kami di sini akan mengamati komponen abiotik dan biotik. Pertama, kami akan mengamati komponen biotik. Semua kami di sini menemukan komponen biotik, yaitu tumbuhan mengkudu. Mengkudu adalah tumbuhan atau tanaman yang umumnya pohon tinggi 4-8 meter, batang berkayu bulat, kulit kasar, penampang batang muda segi 4, coklat kekuningan. Manfaat mengkudu adalah 1. Meredakan nyeri sendi, 2. Menjaga kesehatan jantung, 3. Mencegah kerusakan jaringan akibat merokok, 4. Menjaga kesehatan kulit dan lain sebagainya. Halo semuanya, kami di sini menemukan komponen biotik, yaitu tumbuhan anak sawit yang sedang dalam pertumbuhan. Kelapa sawit adalah tanaman perkebunan penting yang menghasilkan minyak makan, minyak industri maupun bahan bakar nabati atau biodiesel. Kelapa sawit dimanfaatkan sebagai 1. Sumber minyak goreng yang sehat, tetapi juga sebagai 2. Bahan baku berbagai industri seperti biodiesel, kosmetik, farmasi, kimia, tekstil, kertas, bioenergi, dan dempol. Halo semua, kami di sini menemukan komponen biotik, yaitu tumbuhan ganyong. Ganyong adalah tanaman umbi-umbian yang berpotensi untuk menggantikan peran beras dan tepung terigu dalam pemenuhan kebutuhan bahan pangan pokok, tapi sampai saat ini potensi tanaman ganyong belum dikembangkan dengan baik serta belum diusahakan secara serius dan intensif. Manfaat ganyong adalah 1. Sebagai obat antipiretik, 2. Diare, 3. Hepatitis akut, 4. Hipertensi, 5. Wasir, 6. Obat vertiga, 7. Batuk berdarah, dan lain-lain. Teman, kami di sini menemukan komponen biotik, yaitu tumbuhan siksak. Bunga siksak adalah tanaman hias dengan tumbuh tegak dengan ketinggian antara 60 cm sampai 100 cm. Manfaat tanaman siksak adalah 1. Memiliki efek farmakologi sebagai anti radang, 2. Menghilangkan bengkak, 3. Menghentikan pendarahan, 4. Menurunkan panas dan membersihkan racun bisul, borok, korek, tulang patah, luka berdarah, gigitan kelabang, gigitan lipan, serta mengobati mata. Halo semuanya, kami di sini menemukan komponen biotik, yaitu tumbuhan jambu air. Jambu air merupakan salah satu jenis buah-buahan yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat dan telah dimanfaatkan untuk bahan makanan dan pengobatan beberapa macam penyakit. Jambu air mengandung nutrisi yang lengkap. Buah ini merupakan sumber kalori, mineral, dan vitamin C. Jambu air memiliki haruman manis. Biasanya digunakan untuk membantu menurunkan demam. Apabila dicampur dengan daunnya dan dicampurkan serta dijadikan masker, jambu air dapat membantu meredakan cacar air. Daun jambu air dapat dimanfaatkan sebagai pengobat mata serta melancarkan pencernaan. Teman-teman, ini kami menemukan komponen biotik yang yaitu hewan keong. Keong merupakan salah satu jenis fauna dalam filum Mollusca yang termasuk dalam kelas Gastropoda. Mollusca adalah kelompok hewan yang tubuhnya lunak dan umumnya hidup di perairan. Manfaat keong adalah selain memiliki kandungan protein dan kalsium tinggi, manfaat keong sawah berikut adalah 1. Menjadi sumber zat besi. Zat
Besi merupakan mineral penting untuk membentuk sel darah merah dan sel otot. Halo semua, di sini kami menemukan komponen biotik yaitu hewan kecapung. Capung merupakan salah satu serangga yang sering kita lihat di tempat-tempat tertentu seperti taman atau sekitar rumah. Capung bisa juga hidup di alam liar seperti hutan, rawa, dan sebagainya. Seperti pada kupu-kupu dan lebah, capung juga mengalami metamorfosis dalam periode kehidupannya. Capung di hampir setiap bagian bumi melambangkan perubahan dan perubahan dalam perspektif realisasi diri dan jenis perubahan yang sumber-sumber dalam kematangan mental dan emosional serta pemahaman akan makna kehidupan yang lebih dalam. Dan kami di sini menemukan komponen biotik yaitu hewan kluwing atau kaki seribu. Kaki seribu atau keluwing adalah kelompok invertebrata tanah yang sangat beragam dan memainkan peran penting dalam ekosistem darat. Kaki seribu berkontribusi pada siklus karbon dan nutrisi melalui aktivitas makan dalam proses pencernaan yang membantu menguraikan serasa. Kaki seribu bukanlah hewan yang menggigit atau menyegat, dan jika mengeluarkan cairan kimia sebagai bentuk perlindungan saat terancam, ini bisa ditanangi dengan membersihkan penggunaan sabun. Halo semua, kami di sini menemukan komponen biotik yaitu pohon ketapang. Pohon ketapang adalah sejenis pohon yang tumbuh pada tepi pantai rindang dan membentuk tajuk secara bertingkat-tingkat. Setelah bertumbuh, tumbuhan ini menjadi pohon peneduh dan untuk taman maupun pinggir jalan. Manfaat daun ketapang adalah sebagai berikut. 1. Antioks. 2. Pengobatan tradisional. 3. Penyegar air. 4. Anti-inflamasi alami. 5. Perawatan kulit. 6. Sifat antibakteri. 7. Aktivitas antivirus. 8. Anti jamur. 9. Makanan ikan hias. 10. Pupuk organik perbaikan kualitas. Halo semua, kami di sini menemukan komponen biotik yaitu tumbuhan yang bernama putri malu. Bunga putri malu adalah tanaman perlu pendek suku polong dan hidup di ketinggian hingga 1.200 meter di atas permukaan laut. Putri malu memiliki kemampuan gerak seismostik atau tik monastik, artinya daun tanaman akan mengucup ketika disentuh. Manfaat putri malu adalah dapat membantu menjaga masalah hati terutama pada pengidap penyakit lime dan infeksi parasit dengan mengurangi peradangan dan kerusakan pada organ hati. Guys, kami menemukan komponen biotik yaitu tumbuhan keladi atau talas. Bunga talas atau keladi adalah salah satu tanaman dari genus Caradium atau suku Telas-telasan dan kerap ditemukan di negara beriklim tropis. Umumnya tanaman yang satu ini tumbuh di liar di sekitar perkarangan yang lembab ataupun got saluran air. Bunga ini memiliki spadis budel, bunga kecil yang dibungkus oleh bracts mirip daun yang disebut spathe. Manfaat bunga talas atau keladi adalah mengobati berbagai penyakit termasuk 1. Diare, 2. Sariawan, 3. Luka bakar, 4. Gigitan serangga, 5. Disentri. Itulah hasil dari pengamatan komponen biotik kami. Sekarang kami akan mengamati komponen abiotik. Halo semua, kami di sini menemukan sebuah komponen abiotik yaitu tanah. 1. Tanah adalah tempat berpijak makhluk hidup atau tempat hidup organisme dan juga menyediakan kebutuhan makhluk hidup seperti unsur hara dan mineral. Teman-teman, di sini kami menemukan komponen abiotik yaitu air.
2. Air adalah zat cair yang dibutuhkan seluruh makhluk hidup. Air berfungsi sebagai zat pelarut yang diperlukan tubuh. Alat transport zat dalam tubuh mengatur suhu tubuh dan tempat bereaksinya zat dalam tubuh. Halo semua, kami menemukan komponen abiotik yaitu udara. 3. Udara adalah campuran gas yang terdapat pada lapisan yang mengelilingi bumi. Komponen udara yang terpenting adalah oksigen untuk proses pembakaran zat dalam tubuh dan karbon dioksida, bahan mentah dalam proses amilasi. Halo semuanya, kami di sini menemukan komponen abiotik yaitu cahaya matahari. Cahaya matahari adalah sumber energi di bumi. Semua makhluk hidup baik langsung maupun tidak langsung energinya berasal dari matahari. Halo guys, ini kami lagi menemukan komponen abiotik yaitu angin. Angin adalah aliran udara dari hasil terjadinya rotasi bumi karena efek perbedaan tekanan udara di sekitarnya. Angin berfungsi dalam mempengaruhi suhu lingkungan serta membantu terjadinya proses evaporasi atau penguapan bagi para organisme. Halo semua, kami di sini menemukan komponen abiotik yaitu batu. 6. Batu berperan dalam ekosistem sungai. Batu menjadi tempat hidup tumbuhan air seperti lumut dan tumbuhan air lainnya. Batu juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Itu sebagai penyangga tanah, batu membantu mengendapkan air, mengendalikan erosi, dan mempengaruhi drainase. Sekian dari kami. Jika ada kata yang salah, kami minta maaf. Sekian dari kami, terima kasih, selamat siang.